Halo, ketemu lagi bersama saya di mata kuliah keamanan jaringan. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke kriptografi bagian kedua. Nah, di bagian kedua ini materi yang akan kita pelajari adalah mengenai menebak bagaimana caranya si hacker bisa menebak ciphertext, informasi apa saja yang dibutuhkan agar ciphertext tersebut dapat ditebak, kemudian terminologi dari kriptografi serta pembagian atau teknik dasar dari kriptografi itu sendiri, seperti substitusi, blocking. Kita kemarin belum bahas blocking, kita akan coba lihat seperti apa bentuknya blocking itu. Kemudian ada transpose juga, atau nama lainnya adalah permutasi. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini terminologi dari kriptografi itu sendiri, kalian bisa baca, yang merupakan ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman. Nah, dalam implementasinya, kriptografi ini digunakan pada protokol HTTPS, di mana S-nya sendiri yang berarti secure, di mana proses kriptografi pada HTTPS itu memanfaatkan kriptografi asimetrik. Jadi terdiri dari dua kunci public dan kunci private. Mana kunci public ini untuk melakukan enkripsi, kemudian pesannya dikirim sampai di server, itu akan didekrypt atau dibuka menggunakan kunci private. Mana kunci private ini memang tersimpan di server, sedangkan kalau di public ini tersimpan di user. Jadi siapapun itu bisa memiliki public key. Nah, apa itu cipher? Kalau kita lihat di sini, cipher itu merupakan persamaan matematik yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi. Lalu apa itu enkripsi? Nah, enkripsi ini merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mengamankan sebuah pesan. Jadi merubah dalam bentuk dari plain text ke dalam bentuk ciphertext. Ya, dari bentuk yang bisa dimengerti jadi huruf yang tidak bisa dimengerti. Kemudian ada dekripsi, ini proses sebaliknya dari enkripsi, yaitu mengubah ciphertext menjadi plain text. Kemudian ada kriptoanalis, ini adalah ilmu yang digunakan untuk memecahkan ciphertext tanpa bantuan kunci. Nah, kalian nanti akan diminta untuk menjadi seorang kriptoanalis. Jadi nanti saya akan memberikan sebuah ciphertext, kemudian ada informasi awal yang saya berikan, lalu sisanya itu kalian diminta untuk memecahkan apa maksud dari ciphertext tersebut, kalimat yang dihasilkan itu seperti apa. Ya, sedangkan kriptoanalisnya adalah pelaku atau praktisi yang menjalankan kriptoanalisis. Kemudian ada penyadapan atau eavesdropper, di mana eavesdropper itu orang yang mencoba menangkap pesan selama ditransmisikan. Nama lain dari eavesdropper ini ada intruder, interceptor, enemy, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di teknik dasar kriptografi ini, substitusi kita sudah mencobanya kemarin, ya, menggunakan tabel substitusi, atau bisa juga menggunakan dasar cipher. Kemudian blocking. Nah, blocking ini adalah membagi plain text menjadi blok-blok, sejumlah blok tertentu. Kalau misalnya kita lihat di sini ada sebuah plain text di mana isinya adalah 5 teknik dasar kriptografi, spasinya pun akan diikutkan. Kalau kita lihat di sini 5 spasi teknik, spasi dasar, kemudian spasi kriptografi. Nah, untuk mencukupinya itu diberikan spasi, ya, dikosongkan seperti ini. Sama, jadi untuk ke ciphertext ini bisa tulis sesuai blok, misalnya 5KG, KR, TDRA, dan seterusnya. Itu ya. Permutasi sendiri kita sudah contohnya kemarin, transpose ini memindahkan dan merotasikan karakter sesuai aturan tertentu, intinya berlawanan dengan teknik substitusi. Kalau kita lihat di sini karakter tertentu kita akan coba sesuai dengan rule yang kita buat.
Kemudian ekspansi mengacak pesan dengan memelarkan, jadi menambahkan, misalnya setiap pesan akan ditambah akhiran an dan lain sebagainya. Ya, kita sudah mencoba kemarin, misalnya setiap spasi bisa kita ganti dengan huruf X atau akhirannya kita tambahkan huruf ZZ seperti itu. Pemampatan ini kita bisa mengurangi, jadi biasanya frekuensi kemunculan huruf tertentu, misalnya huruf A, itu akan dihilangkan. Nah, untuk bahasa Indonesia sendiri itu agak lebih mudah karena kalimatnya itu walaupun dikurangi, kita tetap biasanya bisa menebak apa maksudnya. Agak lebih sulit jika menggunakan bahasa asing. Kemudian ini untuk proses enkripsi dan dekripsi, di mana proses enkripsi sendiri yaitu nanti enkripsi P itu akan menghasilkan ciphertext, sedangkan dekripsi itu akan menghasilkan plain text. Jadi contohnya kalau misalnya kita lihat di sini, ini perintah atau plain text-nya adalah kirim senjata perang. Kirim senjata perang ini merupakan sebuah plain text seperti ditambahkan kunci K, itu berarti enkripsi terhadap P itu menjadi ciphertext, dimana ciphertext ini yang dikirimkan melalui jalur komunikasi, jadi type XOU dan lain-lain. Kemudian ketika sampai itu akan diproses dekripsi terhadap ciphertext menghasilkan plain text, di mana dia akan kembali menjadi kalimat yang seperti semula atau kalimat awal. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya, adalah algoritma simetris dan algoritma asimetris. Simetris ini menggunakan satu kunci atau kunci yang sama, jadi hanya ada private key di mana kunci untuk melakukan enkripsi sama dekripsi itu sama. Dengan asimetris ini kunci untuk melakukan enkripsi dengan kunci untuk melakukan dekripsi itu beda. Misalnya enkripsi menggunakan public, dekripsinya itu menggunakan private key. Kalau kita lihat di sini simetris, ya secret key-nya ini di sharing. Nah, permasalahan dari simetris ini karena kuncinya itu sama, berarti kan kuncinya itu harus dikirim baik dari pengirim ke penerima maupun dari penerima pada pengirim, ya, tergantung mau pakai kunci yang dibuat oleh siapa. Jika kuncinya itu dibuat oleh pengirim, maka dia juga harus mengirimkan kunci tersebut agar bisa dibuka sama si penerimanya. Sedangkan ini contoh yang satu kunci, ya, atau simetris, ada dash, lowfish, RC2, RC4, RC5, prosesnya seperti ini. Sedangkan yang asimetris ini memasukkan dua kunci. Nah, kalau misalnya kalian memiliki kunci publik kemudian ingin membongkar isi pesan tersebut, biasanya membutuhkan waktu yang lama, bisa sampai ratusan tahun. Untuk metode asimetris sendiri itu yang paling terkenal ada RSA, dimanfaatkan untuk HTTPS biasanya, Rivers Samir Adleman ini penemunya. Nah, untuk saat ini sendiri yang paling direkomendasikan adalah RSA 2048 bit. Nah, kalau kita lihat di sini prosesnya tentu berbeda, dia memiliki dua kunci pada saat melakukan encrypt, kemudian pada saat melakukan decrypt. Oke, keuntungannya apa? Sudah pasti dia tidak perlu berbagi kunci, sehingga masing-masing user, pengirim itu memiliki kunci publik, kemudian server itu memiliki kunci private. Kalau kita lihat di sini, ini cryptography attack menggunakan Caesar cipher. Nah, Caesar cipher sendiri itu saat ini ya sudah gampang sekali untuk dipecahkan. Kenapa? Karena dia hanya memiliki 25 kemungkinan untuk kuncinya, karena kan menggunakan huruf alfabet dari A sampai Z. Jadi tinggal ditebak, contohnya seperti ini: KIMAI Z KQ XPM ZQA MIAG.
kalian tinggal coba aja. Misalnya kuncinya adalah 1. K ini kan berarti dimundurin. J misalnya. Ini dimundurin jadi H. Ada nggak artinya? Oh, nggak ada. Kemudian nyoba lagi dengan 2 dimundurin. Nggak juga. Terus dicoba, akhirnya ketemu di angka 8, di mana arti dari KIMAI dan seterusnya ini adalah faster, cheaper, is easy. Hingga bisa diketahui pesan tersebut. Oleh karena itu, untuk lebih mempersulit, biasanya orang menggunakan kombinasi yang lain, tidak menggunakan faster, cheaper di algoritma simetris yang lebih modern, di Blowfish dan lain sebagainya. Oke, nah di sini kalian seperti yang saya bilang di awal harus menjadi seorang cryptanalyst yang melakukan cryptanalysis. Oke, kalian hanya mengetahui ciphertext saja. Kalian tidak mengetahui plain text-nya. Lalu bagaimana cara memecahkan? Nah, informasi apa yang bisa kalian dapatkan? Kalau misalnya kita lihat di sini, ini ada sebuah ciphertext JZKG XAHZ dan seterusnya. Nah, di mana kalian sudah mengetahui. Jadi ciphertext ini sudah kalian intercept, di mana kalian mengetahui informasi bahwa orang yang mengirimnya ini adalah Anderson, atau orang yang dikirimin ini Anderson, ini nama orang. Kemudian dia juga tinggal di sebuah tempat yang dinamakan Mississippi. Kalau misalnya kalian lihat di sini ada perulangan atau sekuen beberapa huruf ya, dimana akhirnya kalian bisa menebak huruf ED, AAD, AAD, IID ini polanya sama dengan Mississippi, yang berarti ciphertext E itu plain text-nya adalah M, sedangkan ciphertext A itu plain adalah S. Begitu juga dengan yang JZKGXAHZ, itu berarti Anderson. Contohnya di sini adalah A, ini berarti kalau dia ciphertext-nya J itu maka plain text-nya adalah A. Kalau Z itu N. Berarti di sini kalian sudah dapat nih. Sampai di sini berarti Anderson. Nah, tinggal huruf D, A, V, W, G, Z, G. Nah, itu kalian harus cari berdasarkan informasi awal. Contohnya kita kan sudah tahu huruf D ini apa. Huruf D ini kalau kita lihat di sini itu plain text-nya adalah I. Kemudian misalnya huruf H. H ini sudah diketahui juga. H ini berarti O plain text-nya. Nah, kalian harus pecahkan sesuai dengan informasi awal yang diketahui ini. Oke, next. Ini plain text attack. Biasanya melakukan analisis kemunculan dari sebuah huruf atau kata seperti ini, mengandung Mississippi tadi. Kemudian ciphertext attack ini biasanya secara umum atau secara normalnya ini dihubungkan dengan proses dekripsi, di mana penyerang ini bisa mendapatkan akses secara sementara ke mesin dekripsi. Dia mungkin memilih sebuah ciphertext tertentu dibangun untuk memecahkan sebuah plain text-nya ya. Kemudian kesimpulannya adalah kriptografi adalah heart of security, berarti merupakan bagian yang penting, kuncinya dari keamanan. Tapi meskipun kriptografi yang kalian buat itu kuat sekali, tetap saja dia tidak menjamin keamanan kuat, karena bisa saja suatu saat dipecahkan oleh orang lain. Tetapi yang pasti kriptografi yang lemah atau bahkan tidak menggunakan kriptografi sama sekali itu sudah menjamin bahwa keamanan dari pesan tersebut itu lemah. Nah,
Kita ambil jalan tengahnya, ada quality important, protokol atau aturan, kemudian manajemen yang dilakukan untuk pengiriman data ini menggunakan kriptografi. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Jangan lupa pada bagian ini tadi kalian harus bisa memecahkan apa kalimat yang dihasilkan oleh hypertext ini. Silahkan dikumpulkan melalui tugas di Classroom, nanti akan saya buatkan tempatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.